Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 14 Desember 2020 saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan dilaksanakan di SD Balai Kambang, Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nama saya Husni Muhammad Sodikin, nomor peserta PPG 2015502401725 dan nomor induk mahasiswa atau NIM 2020103101144. Alhamdulillah, semoga pelaksanaan UKIN ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Semoga pelaksanaan uji kinerja ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Ada Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi ya, walaupun melalui Zoom ya. Sebelum itu, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyikan dulu ya, menyanyikan lagu bersama-sama. Sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk negara, rakyat adil, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu nasional ya. Sebelum itu kemarin kita sudah belajar mengenai potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Itu kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia karena kita
ya, memiliki lautan yang sangat luas dan perkebunan yang sangat bagus, tanah yang subur, ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, ya, tatap muka walaupun menggunakan aplikasi Zoom. Kita harus tetap semangat, ya. Kita harus tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah masing-masing, ya. Juga kemarin kita juga sudah mempelajari mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi kita pun yang letak geografisnya berbeda-beda. Ada yang di pantai, berarti itu sebagai nelayan, ya, ada di perkotaan juga ada yang jual beli dan sebagainya, ada jasa, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, ya, kita akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem, ya. Jadi pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita harus tetap semangat, ya, anak-anak. Masih semangat anak-anak? Ya. Alhamdulillah kalau masih semangat. Ya, kita akan belajar pada hari ini tema 5 ekosistem, subtema 3, ya, keseimbangan ekosistem, pembelajaran kelima. Sebelum kita belajar, coba Bapak akan bertanya kepada kalian, ya. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Apa yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Keseimbangan lingkungan dapat apabila terjadi keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Oh ya, betul, ya. Jadi harus ada keselarasan antara biotik dan abiotik. Apa itu biotik? Biotik apa itu biotik? Biotik adalah benda hidup. Iya. Benda hidup. Berarti hewan, tumbuhan, dan manusia. Kalau abiotik? Tumbuhan dan manusia. Abiotiknya? Air, adalah benda mati. Oh iya, betul. Air, Berarti tanah, batu, udara, cahaya matahari. betul, sinar cahaya matahari. Pinter, alhamdulillah, ya. Coba Bapak akan bertanya yang kedua. Kegiatan manusia apa saja yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? penebangan hutan, buang sampah sembarangan, dan pemburuan liar. Ya, betul, ya. Jadi kita jangan menebang sembarangan, jangan berburu hewan langka, dan Bapak ingatkan, jangan membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Ya, betul. Ada plastik, sampah-sampah plastik itu harus dibuang ke tempatnya, jangan dibuang ke sungai, apalagi ya akan mencemarkan ekosistem yang ada di sungai. Nah, selanjutnya pembelajaran pada hari ini Bapak menampilkan sebuah video. Nanti oleh kalian amati videonya, ya. Nanti kalian harus bisa menjelaskan apa saja yang ada di dalam video ini. Sekarang coba kalian amati dulu. Untuk mic-nya boleh ya dimatikan dulu supaya kalian bisa mengamatinya dengan seksama. Sudah siap? Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan catatan Pak Guru. Hari ini kita akan mengenal dan mempelajari tentang kegiatan-kegiatan yang bisa memengaruhi keseimbangan ekosistem. Langsung saja kita simak pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar suatu ekosistem. Masih ingatkah kamu bahwa dalam ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik?
Komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari benda tidak hidup seperti air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Penyebab perubahan ekosistem itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alami dan yang kedua faktor manusia. Faktor alami bisa disebabkan oleh peristiwa alam yang terjadi, semisal terjadinya gunung meletus, bencana tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh kegiatan manusia, diantaranya penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Kita amati yang pertama, kegiatan penebangan pohon secara liar. Kegiatan penebangan pohon secara liar akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen, sehingga ekosistem di hutan akan terganggu. Hewan akan kehilangan tempat tinggal dan memutuskan rantai makanan di hutan. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan pembakaran hutan. Pembakaran hutan dengan sengaja akan menyebabkan terbunuhnya berbagai jenis spesies di hutan yang berperan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Pembakaran hutan ini akan memutus mata rantai dan juga merusak habitat beberapa jenis hewan. Hewan akan kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan sumber makanan. Kegiatan manusia yang ketiga adalah perburuan hewan secara liar. Perburuan hewan secara liar ini akan mengganggu rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta akan menyebabkan punahnya beberapa jenis satwa yang menjadi konsumen puncak dalam suatu rantai makanan. Kegiatan manusia selanjutnya yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Akibat penggunaan pestisida yang berlebihan adalah rusaknya tanah sebagai sumber makanan dan membunuh hewan selain hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan akan menyebabkan cepatnya pertumbuhan populasi eceng gondok di perairan. Kegiatan yang selanjutnya adalah membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Kegiatan membuang limbah dan sampah secara sembarangan akan menimbulkan pencemaran lingkungan, menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang tinggal di dalamnya. Seperti ketika limbah dan sampah dibuang ke dalam air, maka ekosistem di dalam air akan terganggu. Ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber makanan, sehingga menyebabkan beberapa jenis hewan di dalam air akan mati. Demikian tadi penjelasan singkat tentang beberapa kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Ingat, selalu jaga ekosistem dengan melakukan hal-hal yang baik seperti melakukan penanaman pohon, membuang sampah pada tempatnya, melestarikan hutan, melindungi satwa dan tumbuhan langka, dan lain sebagainya. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami anak-anak videonya? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Kalau bisa dipahami, berarti Bapak akan menyuruh kalian untuk menceritakan ya, apa saja yang ada di dalam video yang barusan kalian amati dan lihat bersama. Kalian coba ceritakan kembali ya, dari awal sampai akhir yang ada di dalam video tersebut. Coba siapa yang mau menceritakan? Ada dua faktor, satu faktor alami, dua faktor manusia. Terus, faktor alami apa aja? Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, terus? Gunung meletus, longsor, dan banjir lain-lain. Ya, bagus. Kegiatan manusia yaitu penebangan hutan, pembakaran hutan, pemburuan liar, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, penggunaan pestisida berlebihan. Iya, pinter sekali. Ya, tepuk tangan untuk ya. Alhamdulillah. Berarti siapa lagi yang mau menjelaskan dari video yang sudah kalian perhatikan tadi? Coba. Siapa yang mau lagi? Coba Jessica. Ya. Coba Jessica yang ada di dalam video tadi apa saja? Mana? Coba jelaskan.
Nomor 7. Faktor itu faktor alam dan faktor manusia. Ya, terus. Kegiatan manusia mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, terus. Apalagi? Penebangan hutan, perburuan liar, pembuang sampah dan limbah sembarangan. Iya, pintar. Aktivitas berlebihan. Iya, bagus. Alhamdulillah. Berarti ya, dari video yang barusan Kilan amati, harus kalian sudah paham ya. Apa saja yang tadi yang ada di dalam video. Coba kita bersama-sama untuk menceritakannya bersama-sama, menceritakan kembali ya. Tadi sudah ada ya yang mempengaruhi ekosistem, yaitu ada dari alam dan juga ada dari ulah manusia. Dari keseimbangan ekosistem kita harus ada ya, biotik dan abiotik. Jadi harus seimbang antara biotik dan abiotik. Ya. Kalau biotik tadi adalah makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan abiotik yang nah, seperti apa tadi yang ada di video? Ada batu, terus apa lagi? Air, batu, udara, dan cahaya tanah, udara dan cahaya matahari. cahaya matahari. Terus apa saja tadi yang mempengaruhi lingkungan? Ulah manusia. Tadi apa saja? Ulah manusia. Penebangan hutan, pembakaran hutan, pemburuan liar, pembuangan sampah limbah, Pembuangan sampah sembarangan, Iya. pestisida secara berlebihan. Ya. Nah, jadi kita jangan berlebih-lebihan seperti penebangan hutan. Ya, yaitu hutan itu tempat peresapan air. Ya, kalau hutannya ditebang, nanti tempat airnya pun peresapan airnya pun tidak ada. Terus hutan juga tempat kita untuk bernapas. Oksigen dihasilkan oleh hutan, oleh tumbuhan. Nah, terus kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti akan tercemar ya lingkungan kita. Seperti kalau kita membuang ke sungai, nanti ekosistem sungai akan tercemar. Jadi kita jangan membuang sampah sembarangan, ya. Apalagi kalian kalau sudah plastik, rokok dan sebagainya, jangan buang sembarangan. Itu pesan dari Bapak. Kita harus tetap jaga kesehatan, apalagi dalam pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Dan melakukan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker ya. Ini karena Bapak tidak dipakai karena Bapak lagi sedang. Ya, yang ketiga mencuci dengan air yang mengalir, menggunakan sabun. Ya, harus tetap kita jaga ya anak-anak. Jangan kita selalu kesehatan. Nah, selanjutnya alhamdulillah kalian sudah paham. Terus di sini juga sudah ada ya. Nah, kegiatannya yang sudah Bapak kemarin sudah kirimkan ya LKPD-nya yang sudah diberikan kepada orang tua kalian. Coba mana LKPD-nya? Ya, bagus. Ya, alhamdulillah udah sampai berarti nanti kalian bisa mengisi LKPD ini dan Bapak ya. Yang ini sama yang tadi video kalian sudah amati. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan dan mengenai keseimbangan ekosistem yang sudah dikirimkan kepada orang tua kalian LKPD-nya. Nanti kalian isi, sudah kalian isi, kalian nanti hasilnya bisa difotokan ke WA grup ya anak-anak. Paham semuanya? Paham? Paham. Tidak, kalau paham semuanya. Bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Walaupun di rumah harus tetap semangat. Ya? Menyenangkan. Semangat. Ya, harus tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah masing-masing. Kita harus tetap semangat. Ya. Selanjutnya, nah kita yang tadi sudah kalian ceritakan, ya. Terus kalian nanti mengerjakan tugas LKPD yang telah diberikan, yang sudah Bapak kirim kepada orang tua kalian. Ya.
Semoga kalian juga tetap sehat mengerjakannya. Sedikit-sedikit saja ya. Kalian mengerjakannya supaya tidak lelah. Kalau lelah sedikit, kalian bisa beristirahat dulu ya. Jangan lupa juga kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, coba kalian amati dulu video ini. Bisa? Kalian amati? Coba mic-nya. Bisa. Matikan dulu mic-nya supaya mendengarkannya biar paham. Mic-nya coba dimatikan dulu mic-nya. Semuanya dimatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan tentang buklet faktor yang mempengaruhi keseimbangan pada ekosistem yang dibuat oleh saya sendiri. Perubahan keseimbangan dalam ekosistem dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor perubahan ekosistem. Yang pertama, faktor alami adalah peristiwa yang terjadi secara alami atau bencana alam. Yang kedua, faktor manusia adalah semua kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh faktor alami yaitu seperti letusan gunung berapi, banjir, atau lain sebagainya. Contoh faktor manusia yaitu seringkali manusia membuang sampah sembarangan sehingga ekosistem di dalam kali tersebut menjadi terganggu dan penebangan pohon secara liar. Perubahan keseimbangan ekosistem tersebut sangat mempengaruhi rantai makanan yang ada di dalam ekosistem tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang pengaruh keseimbangan pada ekosistem. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Waalaikumsalam. Tahapannya kalian nanti harus mengerjakan dulu lembar LKPD ya untuk bisa membuat buklet. Nanti kalian yang dari teks-teks yang sudah ada di bahan ajar yang kemarin sudah diberikan kepada orang tua sama LKPD, kalian kerjakan dulu LKPD-nya, baru sudah mengerjakan LKPD ya, kalian memetakan pikiran dulu dari teks tersebut, kalian mencari dipilah-pilah tentang ekosistem, ya pengaruh ekosistem, baru kalian nanti membuat buklet. Di situ di LKPD juga sudah ada langkah-langkahnya. Kalian tidak tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah Bapak buat di lembar LKPD, dan ini diperjelas lagi dengan video. Nanti kalian tugas-tugasnya dikirim saja lewat WA group, dipoto ya. Hasil tugasnya nanti dikirim lewat WA group. Selanjutnya ya, coba kalian sebutkan beberapa faktor dan kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang tadi. Ada berapa faktor? 2. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor alam, faktor alami, dan faktor alami dan manusiawi. Ya, dan faktor yang kedua Aduh, sebentar. Ini laptop Bapak lobet ini. Sebentar ya. Bapak mau ngecas dulu laptop sebentar. Ada berapa faktor tadi? Ada 2 faktor. Yang pertama faktor alami dan faktor ya. Kalau faktor alami apa aja faktor alami? Gunung meletus, Ya. banjir, dan lain-lain. Iya. Faktor manusia, ya. Jadi faktor alami dan faktor pembakaran dan penebangan hutan, pembakaran hutan,
pembuangan liar, pembuangan sampah, limbah sembarangan. Ada gangguan teknis sebentar ya. Laptopnya harus dulu sinyalnya biar bagus. Nah, dari pembelajaran barusan, coba siapa yang mau menyimpulkan, membuat kesimpulan atau membuat resumenya. Bentar ya. Aduh. Pokoknya cari sinyal dulu. Coba Jessica sama Gina coba buat kesimpulan. Dilakukan abiotik, faktor penyebab perubahan ekosistem, Ya. faktor ekonomi, faktor manusia. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, pembuangan sampah. Iya, pinter. Itu jadi kesimpulan pada hari ini kita sudah belajar mengenai tentang keseimbangan ekosistem, adanya biotik dan abiotik, ada pengaruhan juga yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, ada dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Sedangkan faktor manusia, penebangan liar, pemburuan liar, dan membuang sampah sembarangan. Nah, ini terus Bapak sudah mengirimkan link untuk evaluasi yang ada di WA Group. Nanti kalian boleh mengisi link tersebut, ya, isi oleh kalian, kerjakan masing-masing, ya, nanti di link Google Drive-nya, ya, kalian nanti bisa mengisi setelah ini, nanti dikirimkan. Alhamdulillah, ya, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti tugas-tugasnya tinggal kalian kirimkan ke Bapak, ya, LKPD sama buklet dan evaluasi di Google Drive yang sudah Bapak kirimkan linknya. Nah, untuk itu sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, nanti kita sebelum itu kalian sebelum melakukan kegiatannya, kalian harus yang pertama harus mencuci tangan, membasuh tangan dengan sabun, ya, digosok-gosok dan dibilas dengan air mengalir dan dilap untuk menjaga kita biar tetap sehat, ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap harus kata Ibu 3M, cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, ya. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Ayo coba dipimpin oleh Jessica berdoa. Jessica, ayo pimpin berdoa Jessica. Jessica? Jessica, ayo pimpin berdoa. Siap. Ya. Doa. Alhamdulillah, ya. Pembelajaran pada hari ini kita selesai. Tetap jaga, ya, kesehatan kita. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Bapak tunggu tugasnya LKPD